Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran administrasi pajak. Ini adalah pertemuan ke-9 di materi ini setelah ujian semester kemarin. Kali ini kita akan membahas mengenai SSP atau surat setoran pajak. Jadi ada dua KD di sini. Yang pertama adalah menetapkan pengisian surat setoran pajak, yang kedua adalah melakukan pengisian surat setoran pajak. Indikator dari KD 3.6 yaitu yang pertama adalah menentukan pengisian surat setoran pajak, PPh pasal 21 tentunya, dan e-billing. Terus yang kedua adalah menilai pengisian surat setoran pajak, PPh pasal 21 dan e-billing. Terus yang ketiga menerapkan pengisian surat setoran pajak pasal PPh pasal 21 dan e-billing juga. Terus ada indikator dari 4.6 yaitu yang pertama menegaskan pengisian surat setoran pajak PPh pasal 21 dan e-billing. Yang kedua adalah menyesuaikan pengisian surat setoran pajak PPh pasal 21 dan e-billing. Dan yang ketiga adalah mengklasifikasikan pengisian surat setoran pajak PPh pasal 21 dan e-billing. Oke, kita langsung aja ke materinya dulu, yaitu pengertian surat setoran pajak. Yang artinya di sini adalah bukti pembayaran pajak atau setoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan seperti bank persepsi atau kantor pos persepsi. Nah, di sini dimaksudkan adalah kita melakukan pembayaran pajak lewat bukti. Jadi ketika kita melakukan pembayaran pajak itu ada bukti setoran pajaknya. Nah, itu yang dinamakan dengan surat setoran pajak. Nah, bukti itu yang digunakan sebagai pegangan kita. Kalau misalkan kita diaudit oleh kantor pajak atau apapun itu, kita memiliki bukti pembayaran pajak kalau kita sudah melakukan pajak. Jadi kalau misalkan pajak kita tidak terdata di pihak perpajakan, karena ada salah nama apa-apa, itu kita bisa menunjukkan bukti itu sebagai bentuk bukti validasi. Di cross check nantinya sesuai atau tidak. Kalau misalnya terjadi kesalahan, nah kita sudah punya buktinya bahwa kita sudah membayar tetapi terjadi kesalahan. Jadi biar kita tidak terkena denda di sini. Nah, pembayarannya seperti yang dikatakan ini bisa lewat bank atau bisa lewat kantor pos. Nah, cara mengisi surat setoran pajak yaitu di sini kita pengertiannya dulu ya. SSP pajak atau surat setoran pajak merupakan lembaran yang berisi informasi berupa NPWP atau nomor pokok wajib pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nomor objek pajak, alamatnya, kode akunnya, jenis-jenis setorannya. Nah, selain itu terdapat juga iuran pembayaran, masa pajaknya, tahun pajaknya, nomor ketetapan, dan jumlah pembayarannya. Jadi kita itu sudah ada jumlah setorannya berapa. Kita tinggal mengisi sesuai dengan ketentuannya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Soalnya seperti yang saya jelaskan dulu, ketika lebih kita harus mengajukan lebih bayar, ketika kurang kita harus mengajukan kurang bayar. Jadi kalau bayar pajak harus pas. Jadi kalau misalkan ada kelebihan dan kekurangan, itu akan menambah beban kita, semakin panjang juga prosesnya. Nah, berikut adalah panduan cara mengisi surat setoran pajak secara manual. Yang pertama, diisikan NPWP atau nomor pokok wajib pajaknya. Yang kedua adalah isi nama, isi alamat. Terus yang keempat adalah nomor objeknya, dan itu bila ada, kalau enggak biasanya kan tidak ada. Terus isi alamat objek pajaknya, terus isi kode akun pajaknya. Terus yang ketujuh adalah mengisi kode jenis setorannya, itu sudah ditentukan. Yang kedelapan adalah mengisi iuran pembayaran berupa keterangan yang perlu Anda tuliskan. Jadi ketika ada keterangan di iuran itu silahkan diisikan di situ. Jadi ada kolom keterangan. Terus ada yang ke-9 memberikan tanda silang kepada masa pajak atau bulanan pajak tidak disetorkan. Jadi ketika kalian itu pengen menyetorkan pajak, nah
yang mana yang disetorkan pajak jenis apa, nah itu dikasih tanda silang. Itu sebagai pilihan kita kalau kita menggunakan pilihan pajak yang itu. Terus yang ke-10 adalah isikan tahun pajaknya. Jadi tahun berapa pajak tahun berapa yang akan dibayarkan. Terus yang ke-11 adalah isikan nomor ketetapan bila ada denda yang denda harus dibayar, yaitu STP atau surat tagihan pajaknya, SKKB-nya. Nah, itu dicantumkan nomornya ketika ada denda atau ada surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak kurang bayar atau lebih bayarnya. Nah, itu ditambahkan kodenya di situ. Oke, yang ke-12 isikan jumlah pembayaran pajak dalam jumlah mata uang rupiah. Jadi di situ ada kolom jumlahnya pajaknya berapa. Nah, itu dituliskan di situ. Terus yang ke-13 adalah isikan jumlah terbilangnya. Jadi selain angkanya itu juga selain hurufnya itu juga angkanya dituliskan. Jadi kayak kwitansi. Jadi angka dan huruf itu dituliskan. Terus yang ke-14 adalah bukan tanda tangan beserta tanggalnya. Jadi itu sebagai bukti bahwa kita membayar itu harus ada tanda tangan dan tanggalnya. Biar nanti kalau misalnya ada cross-check itu jelas. Terus diserahkan kepada pihak bank atau kantor pos. Setelah itu menerima kembali SSP pajak 1 dan 3 yang berisi NTPN dan NTB atau NTP dan telah ditagihkan oleh pejabat bank atau kantor pos sebagai bukti setoran. Jadi kita akan mendapat 2 lembar pengembalian itu nantinya sebagai bukti pembayaran kalau kita sudah melakukan pembayaran pajak. Terus yang ketiga adalah melaporkan bukti setoran pajak kepada AKP. Jadi kalau misalnya kita sudah membayar, kita bisa menyerahkan bukti pembayarannya ke kantor pajak. Jadi kita menyerahkan buktinya aja, jadi pembayarannya lewat bank, tapi kita serahkan buktinya seperti itu. Nah, ada juga yaitu sekarang kalau zaman ini mulai dilakukan tahun 2016 kalau nggak salah, ini mengenai e-billing. E-billing itu adalah pembayaran pajak menggunakan metode elektronik. Nah, ini lebih mudah sebenarnya daripada kita menggunakan cara manual, karena kalau cara manual kita harus ke kantor pajak, tapi kalau pakai e-billing kita bisa mengerjakannya lewat internet di rumah dan ditransfer lewat bank atau menggunakan e-banking. Nah, manfaat e-billing ini yang pertama adalah membayar pajak lebih mudah, seperti saya katakan tadi. Terus dapat membayar pajak di mana saja dan kapan saja karena hanya lewat internet saja. Jadi bisa bayar lewat HP atau lewat laptop ketika ingin melakukan pembayaran. Terus yang kedua adalah menghindari kesalahan dari pencatatan transaksi. Nah, jadi ketika kita membayar secara manual biasanya itu terjadi kesalahan tulis. Nah, tapi kalau menggunakan e-billing itu meminimalisir itu karena udah diceknya, terus kita nggak buru-buru ketika mau nyatet, karena kita bisa membayar ketika kita dalam waktu luang, misalkan malam hari mau tidur atau apa, nah itu kita bisa melakukan pembayaran. Terus yang ketiga adalah transaksi real time. Jadi data yang dihasilkan transaksi langsung tersimpan oleh sistem, jadi tanggalnya pun akhirnya akurat. Jadi kalau misalkan melakukan pembayaran lewat manual itu bisa aja kita isinya sekarang tapi di inputnya besok atau lusa. Tapi kalau misalkan pakai e-billing itu sekarang kita melakukan pembayaran, ya sekarang juga tanggal pembayarannya. Jadi lebih real time, waktunya lebih tepat. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kalau misalnya lewat Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pajak, yaitu ke KKP dulu, ke agen kering pajak, yaitu telepon, terus ke layanan elektronik DPJ atau Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kita bisa membuat di Direktorat Jenderal Pajak, atau kita bisa lihat internet dan ke petugas bank. Jadi kita bisa ke bank dulu untuk membuat akunnya. Setelah itu ke internet banking, kita buat akun di internetnya. Jadi kita yang pertama ke bank itu untuk mendapatkan kodenya, kode akun. Habis itu kita di internet kita buka akun e-banking. Setelah itu kita bisa melakukan pembayaran lewat aplikasi di application service provider. Nah,
itu nanti kita bisa lihat di situ, terus kita bisa mendaftarkan di situ, dan kita punya akun. Nanti kalau membayar kita tinggal login di akun itu tadi, melakukan pembayaran, nanti pilih pembayarannya lewat e-banking atau lewat apa itu namanya ATM atau lewat di bank langsung transfer, nah itu juga bisa. Nah buktinya nanti tinggal di nanti kita dapat bukti PDF di situ. Nah, setelah ada bukti PDF atau itu tinggal kita cetak aja, jadi bukti PDF-nya kita cetak, kita serahkan ke kantor pajak. Nah karena pembayarannya real time, jadi penyerahannya juga lebih fleksibel lagi. Jadi kita bisa nyetak itu kan misalkan malam, terus kita penyerahannya bisa besok atau lusa ketika kita waktunya senggang. Jadi nggak terlalu ribet seperti dulu kalau misalkan kita mau melakukan pembayaran pajak, karena waktunya lebih fleksibel kalau menggunakan e-billing. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Jadi sekarang pajak itu dimudahkan karena orang-orang yang suka membayar pajak. Jadi salah satunya menggunakan e-billing, karena dengan e-billing itu tadi pelanggan sangat dimudahkan. Jadi kita sangat dimudahkan dalam membayar pajak. Kita bisa melakukan transaksi perpajakan itu saat kita waktunya senggang. Jadi nggak seperti dulu kita harus meluangkan waktu ke kantor pajak. Tapi dengan menggunakan e-billing kita bisa melakukan transaksi perpajakan di waktu yang kita inginkan, dan itu juga meminimalisir bahwa pembayaran pajak itu telat. Jadi kalau sudah ada e-billing, jadi pembayaran nggak boleh telat, karena itu memang kita bisa melakukan pembayaran di mana saja. Tinggal transfernya kita juga pakai bisa e-banking, jadi pakai internet banking itu lebih mudah juga. Jadi kita transaksi lewat HP, kita transfer juga lewat HP, jadi kita nggak butuh waktu lama, karena butuh waktu singkat tadi, tidak ada kata telat untuk membayar pajak. Terima kasih. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.